Kalau perlu taruh nama saya sebagai anggota pertama inti. Oh Karena iya? saya juga keturunan Tionghoa, marganya Tan. Oh iya. Ngeri itu makanya. Gus Dur tuh waktu Gus itu. Dur. Iya, kalau kita ngomong 9 naga aja semua kan Tionghoa. Tionghoa, ya karena naga. Kalau ini ayam jadi semua ayam. Ya. Orang Tionghoa itu pada tradisinya pada ini emang diajarkan untuk hidup lurus, hidup bersih. Hidup berhemat tadi, disiplin segala macam. Percuma kita bantu orang yang pinter tapi udahnya buat diri dia sendiri. Itu pakai psikolog itu. Yang kelima ya minimal bantu-bantu acara inti. Jadi kader. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, senior, ya kan? Abang-abangan dari semua abang-abangan. Ampun. Tidak lain dan tidak bukan Ko Chandra, Sekjen Indonesia Tionghoa. Siap Bung Arif. Wah, sehat Ko? Sehat selalu. Berkat doa Bung Arif. Pokoknya jangan sampai cari nama Ko Chandra ini di AI. Bahaya. Yang muncul bukan Sekjen Inti. Pokoknya bahaya. Jangan coba-coba cari ya Ko. Rame ntar. AI itu bohong. Salah informasi. Ya, tapi semua informasi yang lain benar. Cuman itu aja tuh agak miring dikit. Aduh, kita bentar lagi pengen Imlek kok. Ya, bentar lagi Imlek. Bentar lagi Imlek. Tanggal 29 Januari 2025. Hari Rabu kalau nggak salah itu ya. Hari Rabu. Dan kejepit ini, Seninnya Isra Miraj. Oh iya benar. 28-nya hari kejepit. Jadi panjang nih. Buat orang-orang yang ingin merayakan Imlek, yang ingin pulang kampung enak ini. Agak panjang lah ya. Panjang, jadi hari Jumat sore udah bisa pulang kampung dia. Kok kalau inti itu sebenarnya bermula dari apa sih kok? Ya, Kenapa harus ada inti gitu? Itu pertanyaan semua orang lah. Iya. Jadi memang inti ini berdirinya 10 April 99. Inti kepanjangannya Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi memang 17 orang pendiri inti ini senior lah. Iya. Mereka merasa tiap kali terjadi keributan, perebutan kekuasaan, konflik politik, selalu orang Tionghoa jadi korban dan jadi kambing hitam. Betul. Mereka ingin menghentikan itu karena merasa di tragedi Mei 98 ini paling terkelam lah. Ada perkosaan, ada penjarahan. Iya. Terus memang hari itu orang Tionghoa seperti warga negara kelas 2 lah, tidak ada yang membela, baik aparat maupun institusi-institusi ya. Di 98 tuh ya? 98 itu. Iya. Nah, kebetulan beberapa hari kemudian kan Pak Harto lengser ya, Iya. tanggal 20 Mei. Jadi melihat ada celah nih bagaimana bisa melawan balik gitu istilahnya. Bagaimana orang Tionghoa bisa mendapatkan kesetaraan statusnya seperti warga negara, seperti suku lain yang menjadi warga negara Indonesia. Jadi waktu itu 17 orang pendiri datang menemui Gus Dur dan beberapa tokoh nasional. Tapi memang paling fenomenal ketemu Gus Dur lah. Ketika ketemu Gus Dur mereka laporkan seperti itu, Gus Dur cuma jawab satu. Ya kalau orang Tionghoa mau dianggap setara, bentuklah organisasi. Kata Gus Dur. Kata Gus Dur. Tunjukkan kontribusi orang Tionghoa yang selama ini dihapus di masa Orde Baru. Ini kan ada satu stigma negatif yang sebenarnya masyarakat Indonesia nggak tahu, rakyat Indonesia nggak tahu. Tunjukkanlah itu dengan kalian berorganisasi, tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau perlu taruh nama saya sebagai anggota pertama inti. Karena iya? saya juga keturunan Tionghoa, marganya Tan. Oh iya. Ngeri itu makanya. Gus Dur tuh waktu Gus itu. Dur. Iya, Dan iya. memang lucu juga ketika akhirnya mendirikan dan ingin mendaftarkan ke Kementerian Hukum waktu itu ya. Tidak boleh namanya Perhimpunan Indonesia Tionghoa, harus ada kata keturunan di situ. Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa. Nah, buat para pendiri inti ini sangat menyayangkan. Kita kan tidak mau lagi disebut keturunan kan, kita udah jadi orang Indonesia. Datanglah lagi ke Gus Dur. Nah, Gus Dur pun akhirnya bilang, tetap namanya Perhimpunan Inti Indonesia Tionghoa, jangan ada kata keturunan. Nah, taruh nama saya di situ sebagai anggota pertama inti. Itu waktu itu Gus Dur udah jadi presiden ya? Udah jadi presiden. Iya. Nah, makanya ngeri sekali. Anggota pertamanya presiden. Iya, Gus Dur. Nama itu pun diberikan oleh Gus Dur. Oh. Ya, jadi kan ya memang kalau dibilang ya inti ini juga anak reformasi. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi Iya, ya. inti pun Iya, sama. iya. Dan memang diberikan juga oleh Gus Dur. Makanya Gus Dur menyandang predikat Bapak Tionghoa Indonesia. Dan memang kalau kita sebagai etnis Tionghoa itu mengalami pasca 98 itu masih terjadi kerusuhan-kerusuhan kecil di berbagai daerah, apalagi di daerah-daerah kecil ya. Masih ada diskriminasi, masih ada kerusuhan-kerusuhan rasial. Ketika Gus Dur melakukan statement di depan publik,
saya juga keturunan Tionghoa Margetan. Itu secara nggak langsung memudar tuh. Nggak ada lagi kerusuhan kecil. Orang misalnya presidennya aja Tionghoa. Ngapain lagi kita musuhi orang Tionghoa? Dia memang sangat visioner, sangat luar biasa Gus Dur itu. Makanya sangat dihormati sampai hari ini orang-orang Tionghoa. Dan tujuan inti pertama kali itu ketika didirikan memang ingin menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia sampai tuntas. Kita tahu ada 2 diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Yang pertama diskriminasi oleh negara berupa peraturan perundangan. Yang pertama tentunya pelarangan pertunjukan budaya Tionghoa secara terbuka di muka umum. Ada kata secara terbuka di muka umum, tapi pada prakteknya waktu tahun 65 sampai 98 itu mesti kan barongsai boleh main di kelenteng. Iya. Itu tidak boleh sama sekali, dilarang semua. Bahasa Mandarin juga tidak lagi dihapus, tidak boleh ada papan-papan nama yang menggunakan bahasa-bahasa berbau Tiongkok gitu kan. Iya. Terus yang ya itu ya Imlek dilarang. Ketika di masa Gus Dur, impres itu dicabut. Oh. Jadi barongsai boleh tampil lagi perkenalkan. Jadi ketika pelantikan inti ada barongsai ditampilkan waktu itu. Iya. Itu yang katanya kalau menurut beberapa cerita para senior mereka bercucuran air mata karena melihat barongsai boleh dimainkan lagi. Lalu Imlek boleh dirayakan kembali tanpa ada pelarangan. Ya banyak berkembang lah ketika di masa Ibu Megawati Imlek dijadikan libur fakultatif. Yang merayakan mulai libur. Oh. Kalau dulu waktu kita masih kecil, saya masih sekolah ya bolos madol. Iya, Imlek aja. Imlek aja sendiri di rumah. Dan guru pun tahu lagi mau merayakan Imlek. Jadi Iya. udahlah nggak dihitung absen itu istilahnya. Gitu nah di Ibu Mega dan akhirnya Imlek boleh jadikan hari libur nasional. Terus yang fenomenal di zaman Pak SBY mengembalikan istilah Tiongkok dan Tionghoa. Sebelumnya kan Cina disebutnya kan. Di zaman Orde Baru memang sengaja dibentuk dalam undang-undang mengganti istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina yang waktu itu konotasinya sangat negatif. Iya. Memang ketika berbicara diskriminasi terhadap Tionghoa memang luar biasa. Oleh negara, oleh masyarakat ya sejak politik segregasi dari Belanda lah. Betul. Tapi memang kalau buat saya sendiri organisasi seperti INTI ataupun yang lainnya memang harus hadir supaya menunjukkan eksistensi orang Tionghoa. Betul. Terlepas nanti tujuannya visi misinya apa ya masing-masing punya ciri khas tersendiri ya. Kalau INTI jelas memang ingin menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia sampai tuntas, memperjuangkan kesetaraan terhadap etnis Tionghoa supaya setara dengan suku lain. Iya. Yang kedua memang INTI ini sifatnya egaliter. Jadi tidak bermain di atas tapi hadir di tengah-tengah masyarakat kecil. Nah, yang kedua ini inklusif. Kalau kebanyakan organisasi Tionghoa yang lain yang boleh jadi anggota dan pengurus hanya orang Tionghoa aja. Oh iya. Kalau kita kan semua yang penting warga negara Indonesia setuju dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu silakan gabung. Kalau saya masuk INTI boleh tuh? Boleh. Karena saya bukan Tionghoa. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oh. Di kita banyak di Bali, di NTB, di Medan pun ada. Bukan Tionghoa tapi jadi pengurus. Karena buat kita ya itulah tujuan inti adanya, menghilangkan gap antara Tionghoa dan non Tionghoa. Memang hobi banget ya Orde Baru tuh dalam arti melabeli sesuatu tuh hobi banget ya. Kayak dulu misalkan orang yang dekat dengan Soekarno PKI gitu. Nggak tahu deh PKI atau enggak ya kan? Iya. Makanya itu kan ada cerita. Orang katanya ada cerita orang nyopet di pasar. Diteriakin copet nggak berhenti dia lari terus kabur. Jadi begitu dibilang PKI dia berhenti. Maaf ya saya pencopet tapi saya bukan PKI, saya bukan komunis. Saking begitu pengeriannya katanya. Itulah. Dan memang ya biar gimana etnis Tionghoa juga terdampak dengan isu PKI itu kan. Dia kan bagian dari komunis. Padahal nggak semua orang Tionghoa menjadi bagian dari komunis. Kadang beberapa juga nggak paham. Iya. Tapi pemahaman Ko Chandra sendiri atau teman-teman di Tionghoa 98 ini kan peristiwa yang barangkali kita nggak bisa lupakan kok. Ya. Penjarahan, pemerkosaan sebagainya. Tapi apa betul memang akhirnya tanpa sebab gitu? Ini ada pengkondisian ya. Jadi saya waktu itu, ini dari perspektif saya sebagai waktu itu anak kelas 3 SMP. Jadi dari Januari itu sudah ada pengkondisian. Kita tuh kan namanya anak sekolah kan pagi-pagi ngumpul kan. Masuk jam 7, setengah 7 udah ngobrol. Ada cerita, kemarin cici gua naik bajai pulang ke rumah dari Mangga Besar ke rumah. Biasa cuman 2.000 diminta 10.000. Pas turun diminta gitu. Nah, dikasih itu duitnya dilempar balik. Udahlah nggak perlu gua duit lu Cina, nanti lu tunggu lu hari pembalasan gua. Sama juga ada beberapa
kokonya atau saudaranya beli teh botol di warung-warung kaki lima biasa cuma 500, dimintanya 5.000. Jawabnya gitu. Hati-hati lu Cina ya, gua nggak butuh duit lu. Jadi memang ada kesan sudah menciptakan teror di kalangan masyarakat Tionghoa gitu. Kebetulan saya sekolahnya di daerah Glodok. Tinggal juga di daerah Glodok. Jadi cerita-cerita itu setiap hari berkembang. Terus ada cerita lagi yang paling jelas sekali, ada isu terjadi krisis. Jadi perlu borong makanan sembako. Iya, krisis moneter. Ada satu foto di satu koran nasional, saya nggak perlu sebut namanya. Headline-nya tuh bagus sekali tuh dia bikin. Ada orang lagi antri sembako borong. Yang antri itu mukanya sipit-sipit semua. Nah, terjadi apa disebut baik istilah waktu itu ya? Pemborongan atau apa ya? Pemborongan sembako. Nah, akhirnya harga-harga jadi mahal. Jadi memang udah ada cipta kondisi kalau bahasa Sebelum akhirnya terjadi kerusuhan itu. sudah diatur. Nah, memang bahkan di Makassar kan 97 sudah terjadi, di beberapa titik sudah terjadi. Memang menunggu puncaknya itu. Nah, memang kalau dari versi abang-abang kita yang aktivis 98 memang mereka juga menyadari itu. Ketika kita diskusikan di belakang hari, mereka juga waktu itu memang dicipta kondisi bagaimana ini untuk menggulingkan Soeharto memang ada upaya dari segi ekonomi. Yang jelas dulu. Ada borong beras segala macam, ada susu bayi hilang di pasaran, toto langka. Iya. Jadi kan kepanikan di masyarakat bawah itu sengaja Memang dipupuk, ada cipta kondisi ya dipupuk sebelumnya. terus supaya jadi amarah gitu kan. Nah, cuman ini kan dari versi saya, nggak tahu dari versi-versi yang lain. Iya. Ini yang saya alami sebagai anak SMP kelas 3 yang tinggal di kawasan Glodok. Iya. Dan ini kok apa namanya? Bicara inti misalkan atau bicara Tionghoa. 98 ini menjadi pengalaman pahit lah untuk Titik terendah tapi bukan titik balik. Jadi berarti orang di paling bawah kan mau harus naik lagi. Betul. Dan sebagai manusia, saya kira dendam itu merupakan hal yang wajar. Ya. Bagaimana mengelola dendam dari titik nol sehingga akhirnya tidak juga menjadi hal yang negatif gitu loh. Iya. Ini makanya ini saya belajar justru kemudian hari lah setelah 5-6 tahun. Jadi pasca peristiwa itu, jadi ketika 98 itu, posisi saya kan di Glodok. Jadi bisa ngelihat itu orang ngejarah rumah. Karena kebetulan depan rumah itu ada sungai, ada kali besar. Di depan itu rumah yang dijarah. Jadi ada beberapa orang-orang yang berbadan tegap seperti yang diberitakan. Jebak bawa alat panjang deh. Begitu ditarik ini gembok bisa putus. Jadi gerbang-gerbang itu kita melihat gitu. Iya. Dan buat saya dan beberapa teman, itu traumatis. Ketika lihat orang ngumpul-ngumpul itu kita takut. Jadi waktu peristiwa itu terjadi, kami semua lagi ujian Eptanas, bukan ujian nasional dulu Eptanas. Iya. Bahasa Inggris tuh inget tuh hari terakhir. Iya. Toto dari kita kan di lantai 3 waktu itu kelasnya ya. Dari jendela itu kelihatan Glodok Plaza yang baru kebakaran kemarin tuh, udah keluar asap besar, udah rame-rame. Nah. Teman-teman saya yang tinggalnya jauh nggak boleh pulang tuh di sekolah. Nah, kalau saya kan rumahnya dekat bisa jalan kaki. Nah di rumah itu justru melihat itu banyak lah dan memang jadi traumatis dan begitu bingung. Kita kan dari SD diajarin orang Indonesia tenggang rasa, gotong royong. Betul. Hari ini semua itu nggak terjadi. Betul. Dan terus kan di mana aparat yang bisa yang bisa melindungi kita? Kok bingung nggak ada. Nah akhirnya di situ ada satu hal yang juga menyadari yang melindungi kita akhirnya teman-teman tetangga-tetangga yang non Tionghoa. Mereka yang bikin posko, mereka yang bikin barikade, ngajak kita keluar rumah, ayo sama-sama, jangan takut, kita juga sama-sama orang Indonesia. Ini oknum orang luar yang mau nyerang kita gitu. Jadi di sisi lain hal itu membuktikan bahwa orang Indonesia itu sangat tenggang rasa. Jadi yang pelaku kerusuhan ini memang oknum-oknum memang sengaja untuk menciptakan kondisi teror bagi orang Tionghoa kan. Akhirnya kan banyak yang kebetulan ya tempat tinggal saya ini sangat berbaur lah, ada orang Tionghoanya, ada orang non Tionghoanya. Beda dengan mungkin teman-teman yang tinggalnya di komplek yang memang itu. Rata-rata kan akhirnya kabur meninggalkan Indonesia. Nah di situ saya merasa memang ini oknum akhirnya. Ada oknum yang memang bekerja di situ dan memang ketika menyadari hal ini kita keluar rumah tidak tinggal di dalam rumah gitu ketakutan. Jadi menghilangkan rasa takut itu sendiri. Jadi diajak tetangga duduk di depan, udah bawa apa aja, bawa sapu kalau bisa, kalau nggak ada pentungan bawa golok sapu, kita jaga di depan jangan sampai rusuh ini masuk ke daerah kita. Nah, pasca proses itu masih terus berlanjut sampai peristiwa Semanggi di bulan Desember. Iya. Jadi nggak heran tuh kalau tiap malam rusuh itu ada panser lewat. Iya. Dan itu Ko Chandra menyaksikan sendiri ya? Ini dari atas rumah ngelihat ada orang lari dikejar kayak gitu. Ini kan peristiwa itu terus berlanjut, makanya sampai ketika Gus Dur bilang
saya ini keturunan Tionghoa. Baru agak reda itu. Jadi memang panjang peristiwa itu dan memang bagaimana prosesnya bisa menghilangkan dendam itu. Akhirnya saya mencari tahu lewat buku, baca banyak-banyak buku sejarah. Kenapa sih orang Tionghoa begini? Dan peristiwa membekas itu ketika membaca buku Sohoki, catatan seorang demonstran itu menggugah sekali. Kenapa kan? Selama ini dibilang orang Tionghoa cuma numpang di Indonesia, nggak punya kontribusi. Ini ada yang demo orang Tionghoa, anak UI lagi. Jadi pimpinan demonstran gitu kan. Nah, akhirnya jadi banyak membaca gitu. Oh ternyata emang orang Tionghoa banyak kontribusi, ini peristiwa-peristiwa politik aja. Itu akhirnya yang membangun kesadaran. Akhirnya jadi sering banyak baca buku. Nah, akhirnya ketika diajak ke inti mau gabung, cuma itu proses melobi saya masuk itu 2 tahun kalau mau tahu. Oh ya. Jadi ketika diajakin wah. Jadi waktu itu sama teman-teman SMP sering ngumpul kan. Ada satu teman ini ketua BEM lah, salah satu universitas swasta yang banyak orang Tionghoanya di Jakarta. Dia ketua BEM dan dia kalau nongkrong tuh dia cerita gini nggak ada yang ngeladenin. Saya doang ngeladenin. Oh begini mestinya begini-gini nih. Oh dia. Wah lu kayaknya cocok nih ikut gue masuk inti. Masuk ke inti? Iya gue diajak senior masuk ke inti. Apa nih Indonesia Tionghoa? Nah, waktu itu respon saya cuma satu. Ngapain gue masuk inti? Masa orang Tionghoa masuk organisasi Tionghoa? Lu di mana Pancasilanya? Lu katanya orang iya. Di mana Pancasilanya? Dia meraih itu 2 tahun lah. Kenapa di tahun kedua saya bisa masuk? Karena inti menciptakan program beasiswa pelangi. Beasiswa buat anak-anak SMA yang mampu tanpa membedakan. Cuma waktu itu memang saya jawabnya dengan skeptis dan apatis. Apalagi lu beasiswa buat orang Cina doang, orang Tionghoa. Tapi nggak dibilangin ini beasiswa pelangi. Konsepnya memang kasih beasiswa ke anak SMA yang nggak mampu. Beda apapun latar belakang kita bantu. Karena mereka punya konsep menciptakan generasi baru Indonesia yang toleran dan plural. Jadi sekolahnya bebas di mana aja. Waktu itu lingkupnya masih Jabodetabek. Tapi nanti tiap 3 bulan sekali datang anak-anak ini dikasih hal-hal yang di luar mereka dapatkan di sekolah tentang kebinekaan, tentang ini. Nah, di situ mulai kita tertarik lah. Iya. Paten juga ini organisasi ya kan. Juga nih, tapi begitu kita datang lihat, lah ternyata 3 bulan sekali itu anak cuma diajak ke kantor inti dikasih dengerin orang tua ngomong. Oh kakak masuk kayak gini mah, percuma lu. Kita beranikan diri, saya beranikan diri. Boleh kan nanti pertemuan berikutnya ada gathering ini saya yang bawa acara. Jadi acara pertama itu saya bawa keliling kota tua. Dari Museum Fatela keliling, kan di situ ada kampung Arab, ada ada ya kawasan pecinan lah. Itu anak-anak itu kita ajak keliling ke kelenteng, ke gereja, ke masjid di situ. Nah, di situ baru ditanya gimana kesannya. Nah waktu ke kelenteng itu yang orang-orang anak-anak Kristen nggak mau masuk. Ini berhala nih kalau di ajaran kita. Gue juga Kristen gue masuk gitu bilang gitu anak kita. Nah, pas nyebrang ke gereja Katolik, ada patung muda murianya tuh depan. Yang anak-anak yang Islam. Gue nggak mau. Sengaja kita ajak masuk foto di depan. Kok nggak bisa ini gini-gini. Memang kalau foto gitu lu jadi orang Katolik langsung. Nah, ngancem juga sedikit. Kalau nggak foto nggak dapat beasiswa gitu. Kalau nggak dapat beasiswa itu foto laporan. Ada foto tapi di situ begitu selesai pas makannya kita jelasin kenapa harus begini. Inilah namanya kenapa beasiswa pelangi. Pelangi itu kan warnanya berbeda-beda. Tapi begitu disatukan jadi satu harmonisasi yang indah. Nah, kalian itu juga seperti pelangi yang Indonesia itu berbeda-beda tapi begitu bisa bersatu jadi harmonisasi yang indah. Nah itu cara kita masuk ke mereka pelan-pelan gitu. Kenapa namanya beasiswa pelangi, kenapa harus ada pertemuan begini. Nah, ternyata mereka benar ngakuin ya kalau di rumah saya cuma ngumpulnya sama orang-orang satu agama atau satu suku. Orang Jawa semua, orang Sunda semua. Kalau yang Tionghoa ya sama Tionghoa semua ya kayak gitu. Begitu kita datengin satu acara kita benturkan mereka jadi cari-cari tahu kan. Saling nanya, emang gimana sih waktu Natalan gitu. Waktu itu saya ingat tuh 2012 kalau misalnya. 2011. Saya baru masuk itu 2011. Nah, itu jadi memang momennya itu dapat situ anak-anak itu akhirnya beberapa jadi orang-orang yang berani bicara ketika ada konflik-konflik di kampung dia. Dia bilang enggak, orang itu enggak begitu. Kalau ada yang ribut antar suku gitu. Enggak lah, orang Jawa enggak gitu. Saya buktinya punya teman orang Jawa di inti. Oke aja. Jadi mereka yang speak up artinya. Jadi enggak perlu kita lagi makanya. Ketika kita bicara tentang pendidikan kita harus menjadi teladan kan karena betul. Nah itu yang bikin akhirnya makin tertarik ke pelangi jadi nggak ngurusin pelangi jadi ngurusin inti jadinya. 2011 tuh ya? 2011. Awal mula masuk. Masuk. Awalnya cuma datang seminggu 2 kali hari Rabu tuh pas rapat pelangi. Nah abis peristiwa itu banyak mulai tenar. Itu siapa yang bikin acara kemarin? Oh si Chandra, udahlah. Ajaklah ke inti lebih aktif gitu. Masuklah ke inti ngurusin majalah gitu. Ada majalah Warta Inti.
gara-gara mesti nulis kan, mesti tahu kan tentang inti apa. Betul. Kita datengin semua departemen, jadi makin dikenal. Dan memang waktu itu lagi di titik jenuh, karena waktu itu inti kan sudah beberapa isu yang utama orang Tionghoa itu sudah selesai, pencabutan SBKRI, Imlek lagi, jadi udah ada titik stagnan di situ. Nah begitu saya masuk, memang jadi lebih hidup nih karena ada orang yang rajin mau turun keliling ke bawah nanya-nanya gimana. Ya inti ada sekolah sepak bola yang keren banget. Ada kok. Ada sekolah sepak bola. Oh. Dan itu non profit. Iya, Sekali datang yang bayar 20.000. Iya. Dan yang latih ya lisensi PSSI. Beberapa ada yang masuk Persija udah. Oh iya. Oh makanya keren ya. Makanya ini hal-hal yang memang belum pernah diekspos secara luas. Begitu adalah yang penting terasa di masyarakat. Waktu itu orang tua banyak yang ngeluh, waduh di tempat lain anak saya mau main susah mahal. Zaman itu belum ada gadget nih. Kalau hari ini isunya udah beda. Iya. Kemarin saya datang bilang, Pak makasih ya anak saya jadi nggak kebanyakan main gadget di rumah. Jadi Udah main fokus Mobile main bola. Legend ya. Domainnya main bola, nanya terus latihan kapan. Iya. Maksudnya ya, kenapa bikin tertarik masuk ini? Maksudnya program kayak gini kan, yang buat beberapa orang kayaknya ini bukan satu program atau kegiatan yang bisa menampilkan atau menjadi panggung politik atau panggung ketenaran. Inti hadir di tengah-tengah masyarakat dengan hal-hal yang ya terasa di bawah lah. Tidak perlu mendapat ekspos yang berlebih, cuman bermanfaat bagi banyak orang. Itulah yang akhirnya mau masuk ke inti. Nah, yaudah sampai hari ini, jadi makin lama ngurusinnya lokal, jadi saya Indonesia. Tiap kali ada acara saya datang, ikut membantu ngerapin. Jadi ya lama-lama jadi orang kalau ada acara mesti cari si Chandra dulu panggil dari Jakarta kayak gitu. Separuh memang hobi. Jadi sebelum masuk inti itu saya punya toko di rumah, memang peninggalan lah dari kakek terus bawah. Tokonya ada ditutup. Oh ditutup. Ya, kalau udah datang ke inti tiap hari kan udah nggak mungkin lagi. Tokonya udah beda. Udah aja. Tapi yang begini, waktu jaga toko itu saya banyak waktu buat baca kan. Jadi saya merasa apa yang saya baca ini perlu saya implementasikan musuh. Masa baca doang sih nggak dikonkretkan. Nah, ini bisa mengkonkretkan beberapa pikiran saya tentang kebinekaan, tentang pluralisme. Aktualisasi diri ya akhirnya. Iya. Apa yang saya pikir bisa saya teruskan ke anak-anak beasiswa pelangi, kalau orang anak inti. Waktu juga kita hidupkan lagi generasi muda inti. Jadi ya lumayan lah. Cukup banyak yang bisa dilakukan dalam artian gini. Dulu kita berpikir gini, kalau sebagai anak muda, pilihan untuk berbakti atau melayani ke masyarakat atau negara itu cuma dua. Satu melalui jalur politik, jadi kader. Iya. Kedua jalur keagamaan, entah jadi aktivis gereja, aktivis masjid, aktivis wihara atau kelenteng. Iya. Nah, orang ini jadi gak punya pilihan kan. Ketika masuk ke partai ini ya udah langsung di label. Iya. Lu kadernya ini. Ketika masuk ke keagamaan ya lingkupnya ya cuma sebatas agama di situ aja. Betul. Jarang sekali bisa ada yang kegiatan lintas agama yang benar-benar saling berinteraksi. Nah, inti atau gemma inti generasi muda itu jadi pilihan anak-anak ini. Udah bisa masuk ini tanpa memandang suku agama, bisa bikin sama gereja, bisa bikin sama kelenteng, bisa kadang-kadang gabung sama orang-orang partai. Waktu itu kita bikin sama Tidar tuh, ada satu kali acara Tidarnya Gerindra, sama TMP. Iya. Waktu zamannya Bang Ara masih, Iya, gitu masih bisa gabung-gabung lah. Mereka pun masih nyaman situ, ya udahlah. Ternyata ketika harus berbuat sesuatu nggak harus terlabel menjadi benar-benar kadernya ya kan. Kadernya ini atau aktivis ini ya, di Gema itu bisa. Nah itulah yang menarik, makanya itu juga pemikiran-pemikiran kita sama-sama sebagai anak-anak muda itu harusnya begini ya. Nah itulah. Nah, walaupun hari ini udah lewat umur jadi Gema Inti, udah jadi kesekjen. Iya udah paten lah sekarang. Udah tinggal tunjuk aja kan. Tinggal perintah. Tetap ikut perintah ketum dulu dong. Iya kok, jadi berarti sebenarnya kontribusi teman-teman, sahabat-sahabat di Tionghoa berarti banyak juga ya. Banyak sekali ya. Terlepas kita ngomongin inti aja ya. Iya. Ya ketika ada bencana kita turun pertama kali. Ngomong gampang lah, waktu bencana di Lombok yang besar pertama kali itu. Gempa hari Minggu pagi, Senin pagi kita udah di sana. Atau gini, kok tadi misalnya ngomong tentang beasiswa. Orang yang mendapatkan beasiswa semuanya Tionghoa? Enggak, non Tionghoa. Banyak Sekali. Per tahun berapa kok inti untuk ini? Dulu 100 per anak. Dulu per anak 100? Nggak 100 tahun, per tahun 100 anak yang kita bantu. Dari 2011 tuh sampai 2019 lah. Pasca Covid udah mulai agak menurun. Satu donaturnya berkurang, anak-anaknya juga kita lihat juga sedikit berkurang lah. Dia emang sistem beasiswa pelangi ini sekolahnya di mana aja terserah. Iya. Yang penting nggak mampu tapi mau sekolah. Pintar apa enggak urusan nanti, kita bisa setel lah istilahnya. Yang penting kan niatnya dulu. Iya. Nah, diseleksi pakai psikolog.
Oh ada seleksinya tetap. Ada psikolog volunteer. Iya. Jadi ada 5 value yang kita cari waktu itu. Satu memang dia nggak mampu. 2 mau sekolah. Ketiga punya integritas, dalam artian jujur. Iya. Nah yang keempat itu harus punya kepedulian sosial. Oh itu Jadi hal wajib. Ya, percuma kita bantu orang yang pinter, tapi udahnya buat diri dia sendiri. Kita pakai psikolog itu. Yang kelima ya minimal bantu-bantu acara inti. Jadi kader. Tapi nggak ada ikatan dinas, nggak ada apa, udah lulus. Iya. Nah beberapa anak-anak yang baik itu kita carikan beasiswa S1. Kita belum ada menyediakan beasiswa S1 dari inti. Tapi kita bantu carikan beberapa universitas. Yang kedua kita ajak masuk ke kaderisasi Gema Inti. Jadi dididik jadi kader-kader inti gimana. Ya bukan hanya kaderisasi tapi yang tadi punya nilai kepedulian sosial. Seperti itu. Dan beberapa nanti yang begitu lulus S1 mau masuk ke politik kita kasih. Nggak masalah. Yang penting memang udah ngerti jalan. Dan terus kalau mau masuk jadi kader partai jangan mal-malin kita lah minimal kan. Iya. Kan Representasi dari inti gitu. Iya. Jadi inti secara organisasi tidak berpolitik, tidak berpihak kepada salah satu golongan atau apapun, tapi kita melakukan pendidikan politik pada kader kita. Menyiapkan pemimpin masa depan. Ini kalau misalkan penonton nanti ada yang pengen daftar beasiswa bisa juga kok. Boleh. Barangkali kan dari mana ke dari mana. Ada perhimpunan inti. Tadi ya di Instagramnya beasiswa pelangi. Siap kok. Ada. Kedua ada lagi beasiswa yang buat ke Tiongkok. Oh ada juga. Ini kerjasama sama Kedubes, langsung dengan Kedubes. Jadi inti salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia untuk menyalurkan beasiswa. Dari 2018 sampai terakhir 2023 udah hampir 250 anak lah kita bantu. S1, S2, S3 dapat full beasiswa, uang saku. Semua tuh full tuh. Full. Iya. Cuman yang seleksi dari dia, kita kan hanya membantu. Iya, memfasilitasi untuk akhirnya bisa terhubung. Dan itu udah dari ujung Aceh sampai Papua udah dapat kebagian. Oh ya? Oh. Nah, tinggal tahun depan nih mereka udah lulus. Kita minta tetap kembali ke Indonesia. Jangan terlena di sana. Di sana lebih maju mungkin, lebih canggih. Cuman Indonesia membutuhkan anak-anak seperti kalian harus membangun negara ini. Tapi masih optimis kok. Ya, Indonesia emas ini kok. Indonesia cuma. Memang yang lucu ini. Banyak beredar tuh di TikTok anak-anak SMA suruh kalian nggak bisa ya. Iya benar. Itu kan ngeri-ngeri juga ya. Maksudnya gini memang entah apa yang salah sih memang sampai anak ini itu kan menghafal juga kalau matematika Betul. dasar sekali kemampuan hidup itu udah bukan kemampuan berhitung doang. Iya. Itu udah life skill gitu. Iya. Walaupun ada AI segala macam itu udah life skill. Makanya perlu ada yang dibenahi lah dari sistem pendidikan kita. Nah, ada yang menarik nih. Kemarin diskusi sama Ketum Inti Pak Teddy Sugianto. Pak Teddy Sugianto bilang gini, Tiongkok begitu maju dan begitu tertib orangnya, bukan gara-gara punya mentalitas seperti itu. Memang ada pelajaran budi pekerti ya dalam itu. Cuma karena CCTV 24 jam ngawasin dia, makanya kan nggak ada yang berani berbuat kejahatan. Ketangkap kamera langsung dicomot, dihukum dengan tegas. Jadi ada sistem yang baik, ada penegakan hukum yang baik. Nah, beda sama orang Jepang. Orang Jepang dari kecil itu dididik dengan mentalitas yang disiplin, menghargai sesama. Anak TK aja kalau lagi jam kosong suruh seminggu sekali bersih-bersih kelas tuh. Iya. Mereka harus bertanggung jawab sendiri kan. Jadi mentalitas itu yang hilang di kita sebenarnya. Nah, ya pilihannya cuma 2 katanya. Kalau emang kita tidak bisa mendidik anak dengan sistem Jepang, ya nggak mau sistemnya harus bagus. Sistem keamanan, sistem penegakan hukumnya. Nah, Di Indonesia ini sistemnya apa? ya harusnya lebih kayak Tiongkok lah. Kalau nunggu dulu anak kecil mau berapa tahun lagi kita nunggu gitu kan? Iya benar. Itulah. Memang balik lagi ke mentalitas ya. Nah, inilah kita PR bersama lah ini. Iya. Agak ya kalau misalkan akhir kita mengacu ke Tiongkok kayak Indonesia jauh banget dari. Jauh banget. Iya, mau disiplin kayak Jepang misalkan jauh banget juga kok. Kita ini nggak tahu sistem seperti apa, sedangkan kita punya cita untuk Indonesia emas. Iya. Tapi gini yang dari Indonesia emas ini memang satu hal yang kita patut syukuri ya dengan program makan bergizi ini cukup bagus loh. Bagus kok. Bagus karena gini, stunting itu benar-benar terjadi. Real, anak kita tuh kecil-kecil semua, perkurangan gizi. Jadi memang terlepas dari berbagai kontroversi tentang anggaran dan sebagainya ya. Memang dibutuhkan karena kalau kita nggak aware 10 tahun lagi anak kita tuh tubuhnya di bawah rata-rata semua. Oh iya. Dan perkembangan otak itu kan dari badan juga kan. Ketika pertumbuhan badannya maksimal, otaknya juga bisa berkembang dengan maksimal. Walaupun ada beberapa yang bilang nggak seperti itu, cuma kalau saya yakin
Ya kalau kecil-kecil gimana mau perang nanti lah. Iya, Atlet iya. juga susah juga. Walaupun main bola yang kecil-kecil jago kayak Messi gitu kan ya. Cuma kan ada beberapa hal yang kalau benar kecil semua itu. Karena saya keliling lah ke Indonesia Timur ngeliat emang kok begini ada yang salah nih. Sedangkan nggak tahu ya ada beberapa orang tua yang penting ya bikin anak dulu aja. Banyak anak banyak rezeki mungkin gitu ya. Iya. Cuman proses membesarkan anaknya dengan gizi dengan ini Agak kurang agak diperhatikan. mungkin karena faktor ekonomi juga kita juga tidak bisa menyalahkan. Dan memang dengan pemerintah turun tangan di situ lebih intens memikirkan masa depan generasi muda dari yang tingkat yang terkecil. Saya rasa itu satu langkah maju lah. Walaupun nanti banyak kontroversinya, cuman itu penting lah. Dan yang terakhir juga Pak Prabowo juga bilang kan, infrastruktur Stop. jangan di stop dia bilang, Apa tuh? dipinggirkan dulu, jangan di stop, nanti kontroversi. Jadi dialokasikan untuk memang kalau pada Pak Jokowi pembangunan pada infrastruktur, Iya, sekarang pembangunan SDM. SDM. Itu yang kita ngomong ke Pak Jokowi dari tahun 2018. Kita sempat audiens dengan Pak teman-teman Jokowi inti ya, dipanggil ke istana waktu itu. Yang kita bilang itu, Pak memang pembangunan sangat luar biasa, infrastruktur segala macam, memang dibutuhkan. Cuman yang terpenting nomor 2 ya SDM juga. Jadi kalau ada beberapa hal yang memang orang asal nih, ketika kita ke Tiongkok nih kan begitu maju. Di beberapa daerah yang kecil, nggak usah kecil lah masih ini. Satu nggak bisa bahasa Inggris, ketemu reception hotel aja nggak bisa bahasa Inggris. Iya, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa, karena mereka terlalu bangga dengan bahasanya ya. Iya. Tapi ini kan bicara mereka menjadi negara maju internasional. Betul. Dan terus ada beberapa juga gagap melakukan teknologi. Jadi saya pikir itu mesti berimbang ya. Sama ketika investor dari China datang bilang mau bawa teknologi, saya sangka balik. Percuma you bawa banyak teknologi kalau you nggak didik SDM kita. Nggak ada yang bisa langsung jadi operator. Nanti kalau nanti yang jadi operator dari warga negara Tiongkok lagi, jadi masalah lagi di sini. Kita juga punya banyak rakyat kita juga banyak yang siap dididik gitu kan. Makanya di China pun ada kesulitan itu kayaknya. Bagaimana pembangunan begitu cepat tapi pembangunan SDM-nya ketinggalan. Nah, kita pun kalau di Inti seperti itu. Ini hampir seminggu bisa 2-3 kali investor datang nih. Oh iya. Itu, ya. Boleh bawa ke Diptok. Itu dia. Kita bilang itu kalau mau bawa teknologi ya tolong barengi dengan pemberian beasiswa atau ada pendidikan untuk SDM Indonesia. Iya. Jadi berimbang kan. Iya. Dalam konteks Indonesia kok, hal konkret apa yang sebenarnya kan kita di organisasi itu punya jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang gitu ya kok. Inti sendiri dalam konteks Indonesia apa target-targetannya kok? Ya kalau di konteks yang di masa-masa awal pendirian memang itu kan tadi bagaimana menghilangkan gap atau memberikan kesadaran kepada semua orang bahwa Tionghoa itu bagian integral di bangsa Indonesia. Betul. Cakep kita selesai. Yang kedua lagi bagaimana ini kan haknya sebagai warga negara sudah dipenuhi nih orang Tionghoa. Betul. Di tahap kedua ini tentang kewajiban yang bagaimana membangun negara. Seperti kemarin waktu waktu COVID, Inti juga ikut mencoba nih mendatangkan berbagai bantuan dari Tiongkok. Kita dapat tuh alat bantuan ventilator. Dapat 20 kita bagi ke semua pengurus Inti. Kita kebagian kok. Ya, ada di Jakarta, di provinsi. Yang kedua memang kita mencoba pemulihan ekonomi. Yang ketiga ya tadi kita membina UMKM. UMKM yang kualitasnya bagus, sudah tersertifikasi, kita coba pasarkan di Tiongkok. Itu kan 2 miliar rakyat ya. Kita jual satu barang untungnya Rp1 aja lah bayangin. Iya, lumayan gitu. Lumayan. Itu yang dilakukan Ketua Umum Inti lah. Beliau yang lebih menguasai untuk urusan Tiongkok. Jadi memang beberapa tahun ini diarahkan seperti itu. Terus bicara lagi tentang Smart City. Ini kita udah bikin Smart City Expo. Jadi bagaimana tadi mendatangkan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dari China ke Indonesia, memamerkan teknologi-teknologi terbaru, bagaimana penataan kota, e-government, pengolahan sampah, limbah, terus air bersih. Itu kan penting tuh hari ini kan buat kita kan masih PR banget tuh Indonesia. Kita mencoba mendatangkan perusahaan itu bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik wali kota, bupati atau gubernur. Karena kan lebih baik kita untuk mengejar ketertinggalan ini kan lebih baik belajar dari ahlinya langsung. Nah, kan? Kita coba memfasilitasi itu sebenarnya. Nah di luar itu ya masih banyak ya tentang bencana kita selalu hadir walaupun tidak terekspos. Ya dulu-duluan lah sama BNPB lah gitulah kayak gitulah. Ya, makanya bekerja di belakang layar cuman masyarakat yang lebih tahu lah tanpa perlu kita bercerita di media. Masyarakat yang lebih tahu bagaimana Inti hadir.
tahun lalu waktu yang bencana di Batu Sangkar di tanah datar, saya datang duluan ke sana. Walaupun banyak yang bilang janganlah di Padang begini-begini sama orang Tionghoa. Bilang, enggak lah. Ketika bicara kemanusiaan hal-hal seperti itu udah nggak ada lagi. Dan waktu saya datang, bupati tahu saya datang diundang ke kantornya. Dia malah bilang, ini Bang Chandra ini yang kami tunggu-tunggu, saudara-saudara kami dari Tionghoa untuk membantu. Nah itu begitu gitu kita juga terharu lah. Maksudnya memang bencananya besar sekali, tidak diekspos media, dianggap bencana lokal, tapi itu skalanya nasional. Kita bisa hadir, kita bisa membantu. Banyak dukungan dari donatur-donatur, dari inti, dari berbagai daerah. Kita ke sana pun kita rasanya ya sudah menunaikan tugas sebagai warga negara Indonesia lah, membantu sesama yang lagi kesusahan. Yang seperti itu memang kadang kerja-kerja inti tidak diekspos dan kita sendiri lebih memilih jangan kita yang mengekspos diri sendiri lah ketika berbuat sosial berbuat baik ya. Akan menepuk dada. Jadi apa kalau bahasa Islamnya itu? Itu dia. Itu susah itu. Makanya lebih baik kita biarkan orang lain yang bercerita. Walaupun kadang-kadang dikomplain juga. Inti udah kerja begitu banyak kok nggak ada yang tahu. Ya bilang ya masing-masing tahu nantilah tanpa kita perlu bercerita. Dan itu nggak begitu penting ya pemberitaan itu kok? Ya penting karena untuk laporan juga ke donatur ya. Iya. Kalau prinsip saya memang biarkanlah mereka yang bercerita yang kita bantu. Dibanding kita yang datang ke sono kayaknya bawa media, bawa TV kan nggak enak dilihat lah. Kalau kata bahasa Medan apa kali ya kan? Apa kali lah itu tuh. Iya. Kok ini terakhir kok. Memang agak sensitif mungkin barangkali pertanyaanku kok. Gimana lah caranya? Ini warga Indonesia banyak banget soal kemiskinan banyak banget kok. Ya. Gimana caranya orang-orang Tionghoa itu survive dan kaya-kaya kok? Ya itu, balik lagi. Istilahnya one way ticket. Begitu orang Tionghoa datang, orang dari Tiongkok datang ke Indonesia, orang Tiongkok luhur gitu zaman dulu. Mereka udah pikir di sini udah nggak bisa balik lagi. Tiongkoknya udah jadi orang Indonesia dan bagaimanapun ini harus survive. Nah, makanya pernah lihat telur dadar dibagi 8, makan telur dadar dibagi 8. Satu telur. Pakai telurnya dikasih tepung terus pas makan dibagi 8. Iya. Itu dari orang Tionghoa. Saking cuma punya telur 2, anaknya ada 5. Oh. Mesti makan semua kan? Ya udah, telurnya kan satu loyang ini satu piring. Jadi bagi 8. Kayak gitu. Itu saking hematnya. Bagaimana pertanyaan itu? Beli bakso 1 porsi. Dibagi makan berempat. Ya ada yang makan baksonya 1 pakai kuah. Ini yang dialami oleh keluarga Tionghoa memang pedagang. Jadi mentalitas anak Tionghoa yang orang tuanya pedagang, yang penghasilan nggak menentu, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Udah begitu mereka udah ngerti. Kadang mau beli barangnya udah tunggu, nggak bisa hari ini mau beli, harus ada uangnya, nggak ada kayak gitu. Nah, saya juga ngalamin itu sebagai anak seorang pedagang, saya sangat mengerti itu. Beda dengan anak-anak yang orang tuanya memang pengusaha atau pekerja karyawan gitu ya, udah pasti gaji bulanannya ada. Nah, mentalitas orang tua itu dari pedagang seperti itu. Mencari cara bagaimana bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari yang lain. Bagaimana bisa menjual barangnya dengan harga yang lebih kompetitif. Biar bisa laku. Atau kadang-kadang ya ada cara subsidi. Beli barang ini lebih murah tapi yang ini lebih mahal. Itu kan trik-trik emang orang Tionghoa untuk berdagang. Dan itu emang hanya bisa dilakukan ketika sudah mepet. Udah kepepet ya. Dan mepet ini dianggap setiap hari kita mepet. Nah dari mepet makanya. Itulah. Jadi memang cara survive-nya orang Tionghoa seperti itu. Mereka mendidik anaknya juga seperti itu. Dari kecil harus berhemat, jangan buang-buang uang. Kalau ada barang rusak diperbaiki, jangan dibuang beli baru, kayak gitu. Makanya orang Tionghoa jago-jago betul elektronik tuh. Iya benar. Gampang sekali logikanya seperti itu. Karena udah terbiasa dari kecil dianggap ada barang rusak diperbaiki, ada baju sobek dijahit, bukannya dibuang. Udah bolong dikit. Baju sini bolong langsung dibuang kan gitu kan. Orang Tionghoa enggak dijahit lagi rapi-rapi. Nah, istilahnya kolor bolong aja dijahit lah. Itu dia. Iya. Itulah makanya. Memang etosnya seperti itu dan ada yang menarik nih di tradisinya orang Tionghoa ada namanya bacang. Pernah makan bacang enggak? Bacang. Coba cari ya. Itu nasi dibungkus daun. Nah, isinya nasi sama daging tuh. Dagingnya daging itu. Cuma kalau di Indonesia udah dimodifikasi ada ayam ada yang. Nah, itu ceritanya ada satu pejabat namanya Cuyuan. Pejabat ini bersih anti korupsi. Jadi nggak disukai nih sama pejabat yang korup. Tapi rakyat sangat sorot nah dia. Ya kalau zaman kemarin siapa ya kita sebut namanya ya. Jangan ntar si ini saingan kaisar sebenarnya pejabatnya karena tidak korupsi ya. Iya. Coba entah gimana si pejabat korup ini bisa mempengaruhi kaisar. Bilang kalau si pejabat yang bersih ini si Cuyuan ini mau kudeta. Karena kan dia disukai rakyat kan.
Si Kaisar percaya nih mau kudeta, diusir dari istana. Padahal kawan ini baik. Paling baik, sedih lah dia. Iya. Dia kan pejabat, ya keluar dengan istana, terus dia ke sungai naik perahu. Itu dia baca puisi. Harusnya raja itu seperti ini memimpin perintah segala macam. Nah, begitu selesai dia baca puisi itu udah keluar semua undang-undangnya. Dia nyemplung bunuh diri ke dalam sungai. Nah, rakyat kan tahu udah bingung nih, dari tadi ngapain dia tuh baca-baca puisi di atas perahu. Begitu lihat yang bunuh diri nyemplung, nah takut kan. Dulu ada kepercayaan di bawahnya itu ada naga. Di bawah sungai Di itu. sungai. Jadi supaya jenazahnya nggak dimakan naga, nggak dimakan ikan, biar utuh. Ambil nasi, dikepelin daging, dilempar ke sungai. Supaya nanti ikan-ikan sama naga itu makan itu aja, nasi sama daging. Iya. Nah, jadi nasinya bisa diangkat, bisa dikuburkan dengan layak lah. Itu dirayakan setiap tahun, ada hari bacang. Oh. Bayangkan segitu penghormatannya orang Tionghoa terhadap kejujuran, ada pejabat yang bersih. Sampai dirayakan tiap tahun biar orang mengingat bagaimana hidup itu harus lurus, jadi pejabat itu harus bersih. Kalau yang kemarin nggak bersih diingat terus juga nggak, Bang? Ya begitulah. Nah, 2013 saya pernah ngasih bacang ke KPK sama teman-teman Gema Inti. 2013. 13 kita kasih, diterima wakil ketua KPK waktu itu. Kenapa? Waktu itu bilang ini dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita kasih. Makanya cerita ini kita mau sebarkan itu bagaimana ya orang Tionghoa itu pada tradisinya pada ini emang diajarkan untuk hidup lurus, hidup bersih. Hidup berhemat tadi, disiplin segala macam. Ya balik lagi hari gini tetap pakai CCTV baru bisa disiplin. Tradisi yang kuat kadang bisa kalah dengan penegakan hukum yang tidak tegas. Iya. Dia ada celah di situ. Iya, jadi kalau kita ngomong 9 naga aja semua kan Tionghoa. Ya karena naga, kalau ini ayam jadi ayam. Aduh. Ya, itulah. Namun gini lah, istilah 9 naga ini memang 9 kan mengenai keberuntungan kan. Naga itu paling tinggi lah, jadi 9 udah tinggi sempurna. Dan memang ya beberapa ada pengusaha yang memang hari ini bisa disebut 9 naga. Cuman terlepas dari segala macam kontroversinya, kontribusi mereka juga terhadap Indonesia cukup banyak lah. Iya, cukup oke. Membangun, memajukan. Ya mohon maaf kalau ada beberapa daerah yang sedikit sekali orang Tionghoa kadang secara ekonomi agak kurang. Iya. Ada orang Tionghoa itu bisa memutar perekonomian, bisa memudahkan distribusi barang. Karena ada yang keluar masuk, bawa barang keluar masuk gitu kan. Jadi, di beberapa daerah saya lihat seperti itulah. Ya, oke, makasih kok Ya. atas waktu kesempatannya. Iya, sama-sama. Nanti kayaknya kita perlu perlu ngobrol lebih dalam berkaitan dengan bagaimana cara hidupnya orang Tionghoa. Itu menarik. Itu menarik tuh. Ya, kita undang yang senior juga yang memang ngerti dari nol bagaimana dari dia nol sampai jadi pengusaha sukses. Iya boleh tuh kok begitu kok. Saya Karena teman-teman kayak perlu tahu soal itu. Iya. Tujuannya tetap untuk kontribusi terhadap bangsa dan negara. Iya, kan, jangan dilihat suksesnya aja kan Toto begini, Toto jadi naga gitu kan. Bagaimana dari cacing jadi naga itu prosesnya harus kita belajar. Itu dia. Itu Om dia. Aguan aja sampai hari ini masih bilangnya cacing ya kan, bukan Itu naga dia, kan. itu dia. Gitu cacing gimana naga? Oke, terima kasih sekali lagi Ya. Coach Chandra atas waktu dan kesempatannya. Ya. Jangan lupa like, comment, dan share dan nantikan video selanjutnya.